Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita melanjutkan mata kuliah manajemen investasi keuangan syariah mengenai reksadana. Mungkin sudah disinggung juga di mata kuliah pasar modal dan pasar uang mengenai reksadana ini, cuma kita sedikit review sedikit. Dan kalau kita belajar mengenai saham, ya reksadana sebenarnya mirip dengan saham dengan sedikit mekanisme yang berbeda. Oke, kita lanjutkan saja. Intinya reksadana itu merupakan penerapan dari agar kita menaruh uang tidak ke dalam satu portofolio. Kalau dalam saham kita diajarkan untuk menaruh portofolio saham kita di emiten-emiten atau saham-saham dari emiten yang berbeda. Nah, kalau reksadana jenis portofolionya itu bukan cuma saham, disarankan agar lebih banyak berbeda-beda, bisa di saham, bisa nanti di reksadana atau instrumen keuangan lainnya agar meminimalisasi risiko atau mitigasi risiko. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat, yang mana dana masyarakat ini diinvestasikan lagi ke instrumen-instrumen keuangan dalam bentuk efek. Yang mengelolanya adalah manajer investasi. Jadi reksadana tempat mengumpulkan duitnya, nanti yang mau investasikannya itu namanya manajer investasi. Dalam setiap reksadana itu nanti ada ketentuan, ini akan di mana hasil yang dikumpulkan dari reksadana ini diinvestasikan di saham, pasar uang, atau yang lainnya. Jadi manajer investasi nanti menaruh dana masyarakat. Ketika ada orang menaruh dana di manajer investasi, dia akan menaruh dana itu di beberapa instrumen, bisa dari reksadana A, reksadana B, reksadana C, atau di instrumen saham. Di sini ada manajer investasi, terus investor yang membeli, mungkin kita misalnya yang membeli itu. Juga ada agen. Nah, agen penjualan ini, manajer investasi, dia mengelola portofolio efek yang ada di reksadana. Sedangkan agen adalah tempat agar kita bisa membeli secara langsung. Kita bisa membeli secara langsung di manajer investasi yang juga berlaku sebagai agen. Bisa juga di agen-agen yang tersendiri. Jadi misalnya di bank sekuritas, atau mungkin kalau sekarang kalau kalian buka di website, di YouTube bisa banyak iklan dari Bibit. Nah, Bibit ini termasuk investor baru yang APRD, agen penjualan efek reksadana, yang menawarkan teknologi baru. Jadi dia punya cara penghitungan risiko dan juga profil keuntungan dengan teknologi artificial intelligence dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih bijak dalam memilih. Itu yang ditawarkan Bibit. Ini bukan endorse dari Bibit ya, ini gambaran saja. Ada juga nanti kita kasih contoh Bareksa, salah satu marketplace semacam Tokopedia-nya atau Bukalapaknya, tempat orang mencari reksadana dan investasi. Yang Bareksa sih yang cukup terkenal. Sekarang udah ada Bibit yang mungkin nomor 2 atau nomor 3 di bawah Bareksa. Jadi di Bareksa kita bisa memilih produk-produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Bisa jadi nanti sekuritas itu juga ada divisi manajer investasinya. Bank juga seperti itu. Oke, ini contoh saham yang reksadana yang ada dijual di Bareksa. Mungkin kita buka sedikit di websitenya. Ini contoh di Bareksa, bareksa.com. Saya memilih Bareksa ini di bidang yang syariahnya saja. Jadi ada Amar Syariah, ada BNP Paribas. Di sini ada reksadananya, nama-namanya gitu kan. Terus aksi kita mau beli atau mau bagaimana. Terus ada jenis campuran, berarti ada reksadana ini isinya bisa ada portofolio saham, bisa di pasar uang atau yang lain-lain. Nanti ada setelah ini dijelaskan mengenai jenis-jenis reksadana. Ada NAV ini harga unit penyertaan, nilai dalam setiap unit yang bisa kita beli. Mungkin kalau di saham itu kalau seperti lot, jadi 1 juta kita bisa beli satu unitnya sini. Tapi kalau kita seandainya punya uang 100.000, sekarang dipermudah.
100.000 oleh manajer investasi akan dibelikan beberapa reksadana, mungkin NAV-nya sedikit sekian persen gitu. Kita beli 100.000, mungkin beli NAV-nya cuman sepersekian persen dari satu unit. Jadi seperti itu. Nanti itu manajer investasi yang mengaturnya. Ini ada return per bulan, per hari, juga ada return per bulan, dan perbandingan return tahun lalu dengan tahun kemarin. Berarti tanggal sekarang itu dibanding tanggal sekarang bulan tahun lalu itu 1,80% mengalami kenaikan. Rata-rata naik sih. Ada yang minus nih, Spring Syariah. Kita lihat contohnya average balance terdiri dari apa sih, campuran. Nanti kita bahas. AUM-nya ini NAP-nya 1.000 setiap unitnya. Terus AUM-nya ini berarti aset yang dikumpulkan. Jadi orang yang beli reksadana aset AUM, aset under management, jumlah dana yang terkumpul kayak kita beli, berarti orang lain juga beli produk average ini, average balance Amar Syariah, ada 23 triliun yang terkumpul sampai saat ini. Jadi kalau kita beli tambah satu unit tambah 1.082 rupiah. Harga seperti halnya saham, harga NAB, harga unitnya reksadana itu yang mahal belum tentu untung, tapi tergantung dari portofolio yang ada di dalamnya. Meskipun biasanya yang harganya tinggi itu keuntungannya lebih stabil. Jadi memang punya. Nah, kalau kayak aplikasi Bibit yang ada iklannya banyak tuh, dia menawarkan bisa menganalisa itu. Tuh, wallahu alam. Silahkan di cek di aplikasi Bibit yang ini contohnya tadi. Terus reksadana adalah wadah yang kalau secara definisinya adalah wadah digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dibelikan portofolio efek oleh manajer investasi. Bentuk hukumnya perseroan, emiten. Reksadana itu sebuah emiten juga gitu. Nanti ada kontrak investasi eksklusif antara manajer investasi dengan bank kustodian untuk mengurus reksadana ini. Ini jenis reksadana, ada pasar uang, pendapatan tetap, ini jenis syariahnya ya. Kalau yang konvensional juga ada mirip seperti ini. Ada reksadana terproteksi dan lain-lain. Nah, setiap jenis reksadana itu punya potensi dan punya risiko. Yang paling risikonya rendah adalah pasar uang. Namun tentu imbal hasil ke atas ya. Berarti bagi hasil atau return yang didapat itu juga rendah. Makin kesini makin tinggi. Jadi ini komposisinya reksadana terproteksi berarti minimal 70% obligasi, sisanya pasar uang. Yang paling tinggi risikonya adalah saham, karena kan saham fluktuatifnya tinggi gitu, harganya berfluktuasi, maka 80% ini nggak mengikat ya, bisa jadi 80% ini nggak sakal 80%, bisa 70%, tergantung, atau 90%, tergantung dari kebijakan si manajer investasi. Keuntungannya ini diversifikasi, jadi tidak cuma satu jenis portofolio, terus juga likuiditas bisa dicairkan, terjangkau, bukan objek pajak, dikelola oleh manajer investasi, itu yang cukup penting dan cukup banyak. Transparansi datanya sudah disediakan. Kalau masih ingat kemarin mengenai investasi di asuransi, nah kayak gini, kalau kita berasuransi bayar premi asuransi, sudah ada sekarang produk bundling atau bergabung antara investasi saham dan investasi reksadana. Jadi dana kita yang kita bayarkan itu kalau kita nggak dapat risiko segala macam, kita akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke efek atau instrumen-instrumen ini. Jadi sekarang memang sudah bias nih bank tidak cuma mengurus simpan pinjam, dia juga ngurus reksadana, terus mengurus efek dan lain-lain. Begitu pula, jadi sekarang lembaga keuangan itu sudah mulai saling lintas instrumen. Jadi bank juga ada, kalau kalian ke Bank Mandiri atau ke Bank BCA itu ada yang berlaku sebagai manajer investasi.
Oke, resiko reksadana itu ada